Shalom, welcome to Next Generation Online Service. Hai teman-teman, it's me again, Keisha Natalia. Pernah nggak sih teman-teman waktu masih kecil nih, mungkin didisiplinkan oleh orang tua kita? Contohnya, ketika kita lagi main, mungkin kita lagi happy ya, seru main sama teman-teman kita waktu kecil. Nah, orang tua kita panggil, nah, ayo yuk sini kita makan dulu, udah waktunya loh. Lalu kita yang saat itu mungkin lagi seru main, kita berkata, gak mau aku lagi seru main, aku lagi happy kok, aku lagi seru makan. Gak mau, aku gak mau. Lalu mungkin orang tua kita memanggil lagi, nah ayo nak, ini udah waktunya, nanti abis makan bisa kok main lagi. Nah, tapi kan kita sebagai anak kecil seringkali nggak mengerti ya teman-teman, kenapa sih orang aku lagi happy kok kenapa aku malah disuruh makan, karena aku lagi seru-seru sama teman-temanku nih, lagi seru-serunya banget nih padahal. Nah, kita nggak mengerti. Tetapi kalau kita semakin beranjak dewasa, kita lihat ya teman-teman, kenapa sih orang tua kita seperti itu? Karena mungkin orang tua kita nggak mau kita sakit, nggak mau kita sampai masuk angin mungkin ya teman-teman. Nah, itu semua untuk kebaikan kita. Tetapi saat waktu kita kecil mungkin kita nggak mengerti ya teman-teman. Kita taunya kita lagi pengen sesuatu yang tidak dituruti ya teman-teman. Nah, semakin kita beranjak dewasa, kita masuk dalam dunia sekolah, dalam dunia pendidikan teman-teman, mungkin ada guru kita mendisiplinkan kita. Mungkin ketika kita lagi ada PR kita nggak bikin, atau mungkin kita telat masuk sekolah teman-teman. Nah, di situ dia pernah nggak hayo ngalamin hal-hal seperti itu. Nah, disitulah guru kita mendisiplinkan kita dengan caranya sendiri ya teman-teman. Untuk apa tujuannya? Untuk kita nggak mengulangi kesalahan itu di masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk kita jadi pribadi yang lebih baik. Untuk kita bisa lebih bertanggung jawab terhadap tugas, tanggung jawab, dan peraturan yang udah ditetapkan oleh sekolah mungkin saat itu ya. Tapi teman-teman, kita tarik garis lurus. Ada sebab, ada akibat. Dari setiap perbuatan kita ada konsekuensinya ya teman-teman. Begitu juga apa yang baik sekalipun itu hal yang buruk. Tetapi kalau dalam firman Tuhan dikatakan apa? Apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Nah, itulah gimana caranya mungkin orang-orang di sekitar kita saat itu mendisiplinkan kita. Tapi saat ini ya kita mau belajar bagaimana sih kalau Tuhan yang mendisiplinkan kita teman-teman. Nah, memang ya rasanya nggak enak didisiplinkan dan rasanya nggak nyaman pasti ya, out of our comfort zone. Tetapi kita lihat ya teman-teman dalam ayatnya di Ibrani 12 ayat 4-12. Judul perikopnya dalam bahasa Indonesia ini di pasal ke-12 adalah nasihat untuk kita bertekun teman-teman. Nah, udah gitu kita lihat deh, kalau di dalam NIV teman-teman, judul perikop ini adalah God disciplines His children. Nah, tetapi hari ini aku mau membahas dari versi The Message, yang mana aku merasa ketika aku membaca ayat ini, versi ini adalah, wah aku ini relate banget dengan versi ini dan aku bisa memahami lebih baik. Yuk kita masuk ke dalam ayatnya ini, Hebrews 12 verses 4 until 12. Yuk kita buka sama-sama. Dikatakan di dalam ayat ini apa teman-teman? My dear child, dibuka dengan my dear child, anak yang aku kasihi. Nah, don't shrug off God's discipline. It's the child He loves, He disciplines. It's the child He embraces, He also corrects. Hanya anak-anak yang dikasihi Tuhan loh yang ternyata didisiplinkan oleh Tuhan. Nah, justru di situ kita bisa lihat Tuhan tuh ternyata care sama kita, maka dari itu Tuhan mendisiplinkan kita. Nah, justru teman-teman, ketika kita berbuat kesalahan mungkin atau berbuat segala sesuatu yang tidak baik, Tuhan mendisiplinkan kita. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan tuh peduli dalam kehidupan kita. Justru yang kita harus khawatir ketika kita berbuat kesalahan atau mungkin kita berjalan serong ke kiri ke kanan, tetapi Tuhan tidak berbuat apa-apa, Tuhan biarin aja. Di situ kita harus khawatir ya teman-teman. Nah, di situ dia. Lalu ayat selanjutnya dikatakan apa? God is educating you. He's treating you like a dear child. Dia sedang mengedukasi kamu, sedang mendidik kamu teman-teman. Dia memperlakukan kamu sebagai seorang anak yang dia kasihi. Begitu loh teman-teman. Nah, kita move on ke ayat selanjutnya dikatakan, the trouble you're in isn't punishment. It's training. Nah, apapun persoalanmu, trouble apapun yang terjadi di sekitarmu, seringkali kita seperti ini. Tuhan, ini adalah Tuhan lagi menghukum aku, ini adalah hukuman dari Tuhan. Enggak ya, tidak seperti itu teman-teman. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan sendiri apa? It's not a punishment, it's training. Ini adalah pelatihan. Itulah caranya Tuhan mendidik kita, untuk melatih kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Dan dikatakan it's a normal experience for children. Ini adalah pengalaman yang normal seperti seorang anak, seperti orang tua mendidik anaknya ketika seperti yang kita bahas tadi kasusnya. Ketika orang tua pengen yang terbaik buat kehidupan kita. Begitu juga Tuhan kita. He's treating us like his dear children. Gitu dia. Tuhan memperlakukan kita sebagai anak-anaknya yang begitu berharga loh teman-teman. Amin. Nah, dikatakan ayat selanjutnya seperti ini. Only irresponsible parents leave children to fend for themselves. Hanya orang tua yang tidak bertanggung jawab yang membiarkan anak-anaknya. Dalam arti kata seperti ini. Hanya orang tua yang tidak bertanggung jawab ketika anaknya lagi melakukan kesalahan, lagi serong ke kiri dan ke kanan, dan orang tuanya diem aja dan biarin aja gitu. Nah, di situ adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab, kata firman Tuhan. Nah, di ayat selanjutnya di dalam Ibrani dikatakan seperti ini, teman-teman. Apakah kamu lebih memilih Tuhan seperti itu? Menjadi orang tua yang tidak bertanggung jawab, yang kalau kamu melakukan kesalahan didiemin aja, atau kamu serong ke kiri ke kanan, ya udah biarin aja. Apa kamu memilih Tuhan menjadi parents yang irresponsible, yang tidak bertanggung jawab, teman-teman? Nah, ayo. Lalu selanjutnya dikatakan di dalam ayat ini adalah discipline isn't much fun, right? Disiplin itu memang nggak menyenangkan ya, setuju nggak sih? Tetapi later it pays off big time. Upahnya itu sangat besar, teman-teman. Nah, di situ dia kita harus belajar. Memang rasanya nggak enak didisiplinkan ya, tetapi semua itu buat kebaikan kita. Karena apa? Karena Tuhan begitu sayang sama kita. Tuhan nggak mau kita tercebur dalam kesalahan yang sama. Makanya Tuhan mau kita bertumbuh. Supaya apa? Supaya kita secara iman kita bertumbuh, secara spiritual bertumbuh, semakin dekat dan dengar-dengaran akan Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang semakin lebih baik ya teman-teman. Nah, memang nggak mudah ya, tetapi hari ini aku mau membagikan apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita senantiasa ingat ketika kita ada di dalam masa pendisiplinan ya teman-teman. Yang poin pertama adalah change your mindset and perspective. Nah, kalau ada gunung meletus nih ya teman-teman, kita kan cenderung mungkin berasumsinya langsung, oh ini pasti banyak korban jiwa, atau ini pasti menimbulkan kerugian yang besar banget nih, atau ini tanah-tanahnya gimana yang berada di sekitar gunungnya nanti hangus atau apa, terkena lava. Ya, kita memikirkan hal-hal yang negatif. Memang betul sih, mungkin ada hal-hal tersebut yang terjadi. Tetapi ada juga loh ternyata hal positif yang terjadi. Apa itu teman-teman? Aku baca di berita ya, ternyata gunung meletus itu menyebabkan tanah-tanah yang di sekitarnya itu bisa berpotensi menjadi tanah tersebut di dunia loh. Wow, yang mana sebelumnya aku nggak tahu hal itu. Dan ketika aku tahu itu, ternyata dari hal apapun yang terjadi dalam hidup ini yang terkesannya negatif, tapi selalu ada ya ternyata dampak positif yang terjadi. Asalkan apa? Kita mau ubah perspektif kita. Kita mau fokus pada hal yang mana? Memang negatif itu ada dampaknya. Mungkin kita rugi, mungkin kita dalam finansial, mungkin gunung-gunung itu banyak dalam kehidupan kita. Gunung secara kita misalnya relationship kita dengan sesama, mungkin yang tadi aku bilang gunung itu secara financial, mungkin kita ada kerugian, kita kehilangan pekerjaan, atau kita kehilangan orang yang mungkin kita kasihi, atau apapun itu terjadi dalam kehidupanmu. Gunung-gunung yang kamu nggak bisa kontrol, itu terjadi dalam kehidupanmu. Tetapi kita punya pilihan, kita mau memandangnya dari sudut yang mana. Sudut yang negatif, memang sih kerugiannya ada. Tetapi apa kamu mau change your mindset atau perspektif ke hal yang positif? So, I just want to encourage you guys, instead of asking questions like, kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan aku? Kenapa Tuhan tega? Tuhan membiarkan aku seperti ini? Kita ganti yuk pertanyaannya jadi seperti ini. Apa ya yang bisa aku pelajari dari persoalan yang aku alami saat ini? Nah, ketika kita mempunyai hati yang dewasa, hati yang di dalam Tuhan secara spiritual mature enough, ketika kita menanyakan pertanyaan itu, kita mengubah pertanyaan itu, disitulah kita membiarkan apa? Kita membiarkan Tuhan untuk bekerja di dalam hati kita. Memperluas kapasitas kita untuk kita boleh semakin bertumbuh, semakin dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Nah teman-teman, nah di situ dia. Lalu mari kita yuk lanjut ke poin yang nomor 2, yaitu adalah stay faithful and obedience. Yuk, ada ayatnya juga yang berkata teman-teman, bahwa segala orang yang tahan uji itu akan menimbulkan ketekunan teman-teman. Nah, di situ dia kita belajar. Ketekunan nih, apa sih? Nah, kita belajar deh, ada satu profesi yang namanya adalah Air Traffic Controller atau disingkat ATC di dalam dunia penerbangan.
Nah, ATC ini tugasnya apa sih? ATC ini adalah pengatur lalu lintas di udara, kayak kapan nih pesawatnya bisa take off, atau mungkin harus bergantian dengan pesawat lain untuk landing, atau mungkin harus terbang di ketinggian tertentu supaya jangan menabrak menara. Contohnya mungkin menara seperti ini ya teman-teman. Nah, itulah gunanya Air Traffic Controller teman-teman, supaya bisa mengatur lalu lintas, yang mana pilotnya yang mengemudikan nih teman-teman. Sepintar apapun pilotnya, sejenius apapun pilotnya, kalau misalnya nggak ada air traffic controller, dia bisa celaka ya teman-teman, karena dia nggak tahu keberadaan yang di sekitarnya. Pilot hanya bisa melihat apa yang di depan matanya, mungkin di depan matanya awan, dan rasanya nggak ada apa-apa, tertutup. Tetapi itulah gunanya ada air traffic controller, dia melihat jauh lebih besar daripada apa yang dilihat si pilot ini. Air traffic controller bisa lihat, pesawat A ada di sini, pesawat B ada di sini. Kalau mereka jalan lurus, mereka akan bertabrakan, sehingga oh mungkin pesawat A ini harus belok dulu ke kiri, lalu naik dulu deh sedikit supaya tidak tabrakan dengan menara teman-teman. Naik sedikit ketinggiannya, dan di ketinggian ini baru dia bisa berjalan lurus. Nah itulah teman-teman. Seperti itu juga kita dalam kehidupan ini ya. Kita sebagai pilot, nahkoda dari kehidupan kita. Kita bisa nyetir kehidupan kita mau kemana. Tetapi teman-teman, sepintar apapun kita, sejenius apapun kita mengendarai nahkoda nih, kita menahkodai kehidupan kita. Kita nggak bisa berjalan tanpa ATC. Siapa sih ATC kita itu? Tuhan Yesus sendiri ya teman-teman. Nah itu dia, pentingnya kita harus selalu Tuhan nih maunya aku kemana? Tuhan nih mengatur segala kehidupan kita, right? Nah teman-teman, terkadang kita ada di dalam posisi seperti ini ya teman-teman. Aku mau ke kiri tapi Tuhan bilang ke kanan aja nak. Nggak mau Tuhan, aku mau ke kiri. Ini awannya bagus kok, kayaknya cuacanya cerah. Tetapi kita ngotot. Kiri aja ya Tuhan, aku nggak mau kanan. Ya, lalu kita berjalanlah ke kiri. Singkat cerita, kita bertabrakan dengan sesuatu, misalnya pesawat lain atau dengan menara seperti ini. Lalu kita seringkali apa teman-teman? Cenderung menyalahkan orang lain ya, apalagi menyalahkan Tuhan. Cenderung, Tuhan ini kenapa terjadi dalam hidupku? Kenapa Tuhan biarin? Tuhan nih nggak sayang apa sama aku? Seperti itu. Tetapi faktanya apa teman-teman? Kalau mungkin saat itu Tuhan komplain, mungkin Tuhan akan ngomongnya seperti ini. Aku udah bilang loh ke kanan, tetapi kamu mau ke kiri. Sekarang kamu udah celaka, kamu baru ngeluh-ngeluh sama aku. Nah, tapi puji Tuhan ya, Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu ya teman-teman. Dia adalah Tuhan yang sabar dan selalu mendampingi langkah kehidupan kita. Disitulah pentingnya untuk apa teman-teman? Kita belajar, karena kita mungkin kita pernah mengalami hal itu ya teman-teman. Kita nggak dengerin maunya Tuhan, lalu akhirnya kita terjatuh dan celaka. Tetapi harusnya kita apa? Belajar ya teman-teman dari kesalahan kita. Apa yang udah terjadi, oke, itu udah terjadi. Tetapi next time kita punya pilihan. Kita mau ulangi kesalahan yang sama menyebabkan kita celaka, atau kita mau mengikut Tuhan. Oke teman-teman, itulah pentingnya. Nah, itulah aku mau ajak kita untuk apa? Stay faithful and obedience, dan selalu apa? Change your mindset and perspective ya teman-teman. Sebab di dalam Ayub dikatakan apa? Dia tahu segala kehidupanku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Emas nggak jadi hanya dalam semalam ya teman-teman. Harus ditempa dulu, harus diproses dulu, dibentuk dulu, sampai akhirnya menjadi emas yang berharga dan dibeli banyak orang dengan harga yang mahal. Begitu juga proses yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Oke teman-teman? Maka dari itu, yuk aku mau ajak kita satu hati di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur atas hari ini, atas firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami tahu didisiplinkan itu memang gak mudah Tuhan, tapi kami percaya selama Tuhan menyertai kami pasti bisa, kami pasti mampu melewati segala sesuatu. Kami rindu Tuhan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi, dan boleh menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, membawa dampak yang baik bagi orang-orang di sekitar kami. Dan untuk itu, kami tahu prosesnya juga nggak mudah ya Bapak, seperti emas tadi. Tetapi kami mau belajar Tuhan, dalam setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami mau andalkan Tuhan. Kami mau stay faithful, stay obedience, dan hanya menaruh pengharapan kami pada Tuhan. Makasih ya Bapak, ajar kami untuk beroleh hati yang bijaksana, yang selalu hanya mendahulukan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Kami ambil komitmen kami untuk kami berpegang teguh kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you teman-teman. See you next week. God bless you all.